Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Sedang saudaraku yang sakit atau enggak enak badan, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan ya. Dan yang bekerja beraktivitas mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Tidak ada yang prediksi kalau timnas senior Indonesia akan berada di titik sekarang ini. Titik di mana batas antara realita dan harapan hanya berjarak 2 pertandingan saja. Dulu Indonesia mungkin hanya dianggap tim ya ecek-ecek kan ketika tampil di event Piala Dunia. Namun sekarang situasinya berbeda. Ketika skuad Garuda mampu menunjukkan hal yang mengejutkan. Hal ini jelas ya, berbicara soal peluang Indonesia di ronde 4. Secara teknis, semua tim punya peluang yang sama. Akan tetapi baru-baru ini sebuah media asal Irak memposting sebuah berita yang entah mengapa merasa membuat menyebelin, tapi juga mampu menyurutapi optimisme kita semua. Di mana hal itu tertulis atau terilis di majalah ya, yang tentunya dasar-dasar yang disampaikan itu tidak sembarangan yang namanya majalah atau media tersebut ya. Bahwa jika peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia itu hanya 7%, jadi majalah tersebut ya. Itu kan bikin jengkelkan ya, tapi ya nggak apa-apa. Yani cuman 7%. Nah, sementara itu Arab Saudi diprediksi punya peluang 38% dan Irak dengan penuh arogansi mereka tempatkan di puncak dengan probabilitas lolos mencapai 55%. Yang namanya majalah Irak ya mengunggulkan Irak sendiri. Jelas dalam hal ini muncul pertanyaan, kok bisa mereka sepelekan ya? Dan kenapa Indonesia cuma dikasih probabilitas kecil, sedangkan di sisi lain banyak yang menilai kalau sebenarnya masih banyak hal yang belum 100% kekuatan Indonesia dikeluarkan ya. Artinya banyak simpanan. Mungkin karena mereka tidak tahu kalau timnas ini bukan sedang melemah tapi sedang diam. Bukan karena enggak punya kekuatan tapi karena sedang menyembunyikan siasat rahasia. Nah, jadi nggak ada masalah lah mau diajak, yang penting kita bisa tembus ke Piala Dunia. Nah, sekarang ini ya, Indonesia ini kan tidak menanggapi hal itu, ngapain juga ya. Dan lebih baik kita mempersiapkan diri ya, untuk menunggu momen yang tepat untuk menghantam balik ya. Saat seluruh atensi mungkin hanya tertuju pada persaingan antara Irak dan Arab Saudi, tim Garuda seolah seperti sedang memakai topeng untuk menyembunyikan jati diri ya. Dan mempersiapkan amunisi terbaik, strategi sembunyi dan mental baja untuk menghadapi babak paling menentukan di dalam sejarah sepak bola bangsa ini. Jadi nggak ada masalah, no problem dia bahwa media Irak itu menyampaikan atau menyepelekan Indonesia. Nah, sekarang kalau jika ditanya kapan senjata kita dikeluarkan ya, mungkin inilah saatnya bagi timnas Indonesia membuat siasat ya, bukan karena nggak punya kekuatan ya, tapi juga karena yaitu tadi harus punya strategi ya, harus punya strategi. Tidak segampang apa yang diprediksi orang, terbaca orang, tidak bisa. Kita harus punya hal yang memang orang lain tidak bisa membaca. Nah, ini penting. Maka dari itu di dalam ronde 4 nanti ya,
Indonesia kita tahu semua lini sudah dipersiapkan, semua lini bisa dibaca, dan kita tahu bahwa di lini depan adalah kekurangan. Dan kita sudah ada informasi yang sangat mendetail bahwa lini depan sekarang diprediksi akan diusahakan untuk pemain diaspora. Yang jelas datanya masuk adalah Mauro Sistra. Nah, yang sekarang dalam perjalanan atau ETW adalah Miliano Jonathan. Nah, dan ditambah 2 lagi. Saya pikir hal itu cukup ya, untuk menggantikan oleh Romeni. Tapi ada info terkini bahwa oleh Romeni dia berusaha sekuat tenaga untuk ronde 4 itu bisa ikut. Ya, kita doakan bersama-sama agar supaya Ole bisa dan yang lain-lain siap tempur. Ya, maka dari itu kita nggak usah terpengaruh. Ada media Irak yang mencuplikan kita, begitu juga media Arab, walaupun dia agak terkaget-kaget kan dengan gampangnya menaturalisasi pemain-pemain diaspora, tapi dia tetap majalahnya ya, media sana itu menyepelekan Indonesia. Dan perlu diketahui, beda dengan media, beda dengan netizen. Kalau netizen Arab itu rata-rata takut berhadapan dengan Indonesia, karena buktinya saat di kandang draw, saat main di kandangnya Garuda di KO 2-0. Maka dari itu untuk media itu seakan-akan menutupi fakta, tapi untuk netizen nggak bisa, dia tidak bisa berbohong karena faktanya adalah KO 2 kali, bahasanya kan begitu. Ya, kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan di ronde keempat ini kita bisa lolos langsung. Terima kasih, Merdeka.